Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi engkang jawab salam kula selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan yang jawab salam saya selalu dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dimudahkan bayar hutang. Sik gadah hutang, Bu. Ketoke wajah-wajahnya mboten gadah hutang. Senyum kok. Biasanya nek gadah hutang itu kan cemberut. Nah, sing dereng jawab salam gelo. Tuasan urung jawab salam. Saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sesepuh bini sepuh, seluruh jamaah pengajian Sabtu pagi Al-Ahada yang aku hormati. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sampun paring kepada kula panjenengan rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara bahagia, kenapa setan itu paling tidak suka dengan majelis ilmu? Karena dua hal ini, Pak. Karena dengan kita datang ke majelis ilmu, Allah akan angkat derajat kita manusia dan Allah akan menghapuskan dosa. Setan tidak menginginkan dua hal ini. Setan menginginkan biar derajat kita rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Dan setan juga tidak ingin kalau dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Yang kedua, salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu saudara bahagia, tak lupa monggo kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, apapun sakitnya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan sakit yang dideritanya itu menjadi sarana gugurnya dosa-dosanya. Bapak Ibu saudara bahagia, ada anggota keluarganya yang sakit? Wonten? Enggak ada. Panjenengan nate gerah? Nate sakit Bapak Ibu? Nate? Pernah? Sakit yang paling berat panjenengan rasakan itu sakit nopo? Oh, sakit hati. Oh, Ibu saudara bahagia, kinten-kinten selama kita hidup, sakit yang kita paling rasakan paling berat itu sakit apa? Dan berapa lama? Jenengan nate sakit mboten? Nate. Berapa hari, Bu? Pinten? Tahunan. Gerah napa? Stroke. Pinten tahun, Bu? 2017. Berarti saat ini 2022, 5 tahun nggih. Ada yang lebih lama lagi dari 5 tahun? Wonten? Wonten Bapak Ibu sing sakit lebih dari 5 tahun? Niki wonten sing gerah udah 5 tahun. Wonten?
Bapak Ibu saudara bahagia, ketika Allah memberikan kepada kula panjenengan sakit, itu harusnya bersyukur. Karena apa? Bisa menggugurkan dosa. Sakit yang tercatat paling berat sampai detik ini adalah sakit yang diderita oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Pinten tahun, Bu? 18 tahun. Kalau panjenengan nek gerah sehari, 2 hari, 3 hari, meriang niku pinten dinten biasanya? 3 dinten. Ngersulone pinten dinten, Pak? Kadang sudah sembuh saja, pekan depan diceritake kali koncone, aku ki wingi meriang 3 dino. Sudah sembuh loh. Niku tuh diceritake. Masih mengeluh tentang sakitnya. Nggih mboten? Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, Nabiullah Ayub 18 tahun. Bahkan sampai anaknya pergi meninggalkan beliau. Mboten sanggup lagi merawat ayahnya. Istrinya juga demikian. Nabi Ayub ditinggal mawon karena sudah tidak sanggup lagi mencium bau aroma luka dari tangannya. Lah pripun mboten mambet, Bu? Tangannya busuk, di situ sudah ada belatung, belatungnya jatuh, diambil lagi, dilebetke melih teng tangan. Kita ketika merawat luka orang diabetes mawon, itu aromanya sudah sedap. Apalagi ini sakitnya sudah 18 tahun, insyaallah. Baik, Bapak Ibu saudara bahagia, saat ini tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal pinten? Saat ini tanggal 20 Syawal. Berarti masih ada kesempatan berapa hari lagi Syawalnya? 10 hari. Sampun sami poso Syawal? Nah, wonten sing sampun, wonten sing dereng. Monggo, mumpung masih ada waktu 10 hari, poso Syawal pinten dinten? 6 hari. Masih cukup waktunya. Masih cukup waktunya. Mboten kraos nggih Bapak Ibu nggih. Ujug-ujug kok sudah tanggal 20 Syawal. Berarti 10 hari lagi sudah Syawal sudah meninggalkan kita, sudah masuk Dzulqa'dah. Padahal baru kemarin terasa kita kenapa? Meninggalkan Ramadan. Waktunya begitu cepat sekali. Bapak Ibu saudara bahagia, kemarin ketika saya Ramadan, niki oleh-oleh kagem panjenengan, kami berangkat umroh. Ini betul-betul karena Allah mudahkan Bapak Ibu. Hari Sabtu pertama tanggal 1 Ramadan, hari Sabtu itu terakhir pengumpulan visa untuk keberangkatan Ramadan itu hari Rabu Bapak Ibu. Hari Senin saya dikabari sama istri, wah niki mengke bapak-bapak nek istri ini nyimpen emas niku ampun jengkel nggih Pak. Nek tiba-tiba kok Pak aku pingin emas ditumbaske nggih Pak. Kemarin soalnya saya berangkat umroh itu betul-betul karena istri jual emas Bu. Karena apa? Karena ketika itu memang saya nggak bawa uang. Karena kita masih ada membangun masjid segala macam. Saya memang biasanya Ramadan saya berangkat, karena 2 tahun kemarin pandemi nggak berangkat. Kemudian istri kemarin tiba-tiba, Pak ini sudah dibuka, visa Ramadan sudah dibuka. Saya bilang, saya nggak punya uang mah. Ternyata hari Selasanya istri jual emas Bu. Bisa, terus dia bilang, Pak ini sudah ada uang. Lah dari mana? Jual gelang. Lah bisa dapat berapa tiket? Ya 2. Oh, alhamdulillah. Akhirnya kita ngurus Bapak Ibu. Hari Rabu ternyata paspor saya habis. Nah, alhamdulillah kita punya teman yang di komunitas Alpat
Pak Jiru, Alphard Velfire itu kerja di imigrasi. Saya telepon, Mas, saya mau perpanjangan paspor, bisa? Datanya kirimkan dong. Subhanallah Bapak Ibu bahagia, 2 jam data dikirimkan, saya langsung suruh sana foto, 3 jam jadi. Padahal biasanya ngurus paspor niku 3 hari 4 hari. Saya pernah pakai biru itu paling cepat pagi foto jadi sore. Itu bayarnya hampir 2 juta. Ini 3 jam jadi. Hari Rabu itu juga kita ngurus seharian. Jam 11 malam visa kita di-approve, disetujui. Jam 12 malam stop. Jam 12 malam close. Hari besoknya saudara kita mau masuk nggak bisa lagi. Kemarin Ramadan visa untuk umroh dibuka oleh pemerintah Arab sekitar 2 juta Pak Ibu. 2 juta visa. Oke. Nah ternyata di sana niku belum siap. Pertokoan, hotel-hotel baru 30% yang buka Pak. Sehingga mau tidak mau harga-harga naik semua. Biasanya teh celup niku 1 real. Kemarin tuh 4 sampai 5 real, Pak. Ramadan 2019 ketika saya masih ingat makan di luar itu pakai nasi kebuli ayam itu paling 8 real. Sudah sama air mineral. Ini kemarin 28 real. Nah, makanya tahun ini haji kuotanya hanya 1 juta seluruh dunia. Karena apa? Karena memang belum semua hotel-hotel di Arab itu dibuka, Pak. Kita punya teman yang punya hotel di Mekah. Saya tanya, Mas kenapa kok nggak buka? Dia jawab nopo? Saudaraku, saya pingin sekali buka hotel saya, tapi sudah 3 tahun nggak dipakai. Debune karena betul banyak sekali. Kotor. Nah, pekerja-pekerja yang di Arab ini belum pada datang. Pekerja yang dari Bangladesh, dari India, dari mana belum pada datang. Sehingga kita nggak ada orang yang mau membersihkan hotel, ini nggak ada. Nah, makanya ini seluruh dunia besok haji itu cuma 1 juta. Nah, alhamdulillah Indonesia dapat kuota 100.000 yang biasanya 200.000 orang. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ketika saya di Madinah, nanti kalau Bapak Ibu ke Madinah, terutama bapak-bapak ya, karena terpisah pintunya, nanti di situ ada pintu 21, Pak. Nah, di dekat pintu 21 itu ada kajian. Kajiannya Syekh Anis namanya. Saya juga tadinya tidak tahu kalau Syekh Anis di situ. Ketika sholat asar selesai, kok ada kajian? Saya ke belakang, ternyata di situ sudah banyak orang. Nah, kemudian saya ngikuti, ngagemi bahasa Arab, Pak. Tapi saya lihat kok ini wajahnya kok bukan wajah Arab, kayak wajah kita nih, Pak. Nah, kemudian saya tanya sama mahasiswa yang di situ, man huwa? Beliau ini siapa? Jawab mahasiswa itu, ini Syekh Anis. Saya browsing, Pak, Syekh Anis itu siapa? Ternyata Syekh Anis itu jit-jitnya, kakek-kakeknya itu orang Indonesia, orang Jawa Tengah, orang Semarang. Nah, ketika selesai kajian, saya langsung nemui beliau, memperkenalkan diri. Dia seneng. Kalau lihat orang Indonesia ini, seneng. Karena apa? Dia merasa darah yang mengalir di tubuhnya itu dari Indonesia. Nah, saya cek sama masjid adik-adik kelas kita yang kuliah di Madinah, ternyata betul. Syekh Anis itu memang luar biasa. Beliau juga ngajar di UIM, Universitas Islam Madinah. Bapak Ibu saudara bahagia, dalam kajian Syekh Anis itu, beliau menceritakan. Beliau bercerita tentang Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri niku bukan sahabat, tapi tabi'in. Tabi'in niku sinten? Tabi'in itu orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah,
tapi ketemu dengan sahabat Rasul. Nah, ketika itu Imam Hasan Al-Basri itu didatangi oleh tamu, Pak. Tamu yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan keluhannya, permasalahan hidupnya. Yes, Imam Hasan Al-Basri, kami datang ke sini mau minta pendapat kepadamu. Saya ini punya 2 kebun, kebunnya luas. Biasanya dari kebun itu menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Sudah 2 tahun ini kebun kami itu tidak berbuah sama sekali. Bahkan beberapa pohonnya mati. Menurut panjenengan pripun, hai Imam Hasan Al-Basri? Panjenengan nanti mendapatkan masalah seperti ini, Bu, Bapak? Biasanya punya penghasilan terus, tiba-tiba 2 tahun tidak punya penghasilan sama sekali. Nanti kemarin waktu pandemi pripun, Pak? Banyak PHK toh? Banyak yang tadinya punya penghasilan tiba-tiba tidak punya. Gimana? Ini tamu yang pertama ini mengeluhkan seperti itu. Biasanya kebun kami itu berbuah lebat, ini sudah 2 tahun sama sekali tidak berbuah. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Tamu yang kedua datang, Bapak Ibu, mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri, hai Imam, saya ini sudah berusaha bekerja sekuat tenaga. Bahkan saya bekerja 2 kali orang pada umumnya. Biasanya kalau tiang kerja niku pinten jam? 8 jam ya. Berarti dia 2 kali kerja pada umumnya. Berarti kerja 16 jam. Tetapi meskipun saya sudah bekerja lebih lama dari orang biasanya, saya bekerja lebih giat, ternyata saya masih miskin. Saya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Wonten sing gadah masalah seperti ini, Bapak Ibu? Wonten sing gadah masalah seperti ini? Oh, banyak. Nah, kemudian beliau sampaikan, bagaimana ya Imam? Apa yang harus kami lakukan? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Tamu yang ketiga datang mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri tentang permasalahan hidupnya. Kali ini tamu ini datang bersama istrinya. Hai Imam Hasan Al-Basri, ini istri saya, kami ini sudah menikah cukup lama, 10 tahun. Tapi kami belum dikaruniai anak, belum dikaruniai putra. Nyun sewu Bapak Ibu, ada yang punya masalah seperti ini? Menikah sudah lama tapi belum punya putra, wonten? Bagaimana menurutmu ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Perbanyaklah istighfar. Tamu yang pertama, tamu kedua, tamu ketiga, masalahnya sami napa mboten? Masalahnya beda-beda. Solusinya sama. Pripun Bu? Nek jenengan gadah masalah banyak, kok solusine mung siji tok niku rasane teng ati pripun? Iki temenan apa ora ngoten nggih? Nggih mboten? Ragu-ragu. Masalahnya A, B, C, kok jawabnya cuma 1. Ternyata Bapak Ibu saudara berbahagia, 3 tamu ini ketemu, Pak. Mas, kamu kemarin ke rumah Imam Hasan Al-Basri ngapain? Oh, saya tuh mengeluhkan masalah hidupku. Lah apa masalahmu? Itu loh, kebunku itu tidak berbuah sama sekali sudah 2 tahun. Bahkan beberapa pohonnya mati. Terus gimana jawab Imam Hasan Al-Basri? Aku kok disuruh memperbanyak istighfar. Loh, kok sama? Saya juga demikian. Lah masalahmu apa? Oh, masalah saya masih miskin. Padahal saya sudah bekerja sekuat tenaga. Yang ketiga juga demikian.
Loh, kok sama? Solusinya kok yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri kok sama? Akhirnya 3 orang ini sepakat, Bapak Ibu. Sepakat untuk datang ke Imam Hasan Basri bersama-sama. Oh, nek zaman saat ini mungkin WA-WA-an nggih. Wah, kapan nih? Janjian. Mungkin balah double grup 3 orang itu. Datang bertiga ke Imam Hasan Basri. Ya Imam Hasan Al-Basri, kami datang ke sini ingin menanyakan lagi. Kami ini masalahnya berbeda-beda. Kenapa engkau memberikan jawabannya sama, suruh memperbanyak istighfar? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri, Pak? Kinten-kinten jawabannya apa, Pak? Ketahuilah, sesuatu yang keadaan yang tidak mengenakkan, sesuatu yang keadaan yang tidak menggembirakan, yang tidak sesuai dengan harapanmu, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Makanya jawabannya satu, sama, suruh memperbanyak istighfar. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ternyata kalau kita mau memperhatikan seluruh syariat-syariat yang Allah turunkan, seluruh syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kula panjenengan, semuanya itu untuk menghapuskan dosa, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga ketika kula panjenengan purun melakukan ibadah, mau melakukan syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, maka apa yang terjadi? Allah akan mudahkan segala urusan kita. Kula panjenengan purun kersa datang ke majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu. Tadi langkah kaki kanan menaikkan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Yang paling jauh dari tempat ini sinten? Jamaah Al-Ahad niki. Yang paling jauh. Oh, pundi Bu? Giriane pundi? Hah? Jogja. Oh, Masya Allah. Nggih, dari Jogja. Sami berarti Bu, saya juga dari Jogja tadi ini. Nggih. Bapak Ibu saudara berbahagia, kalau kita perhatikan, wow, sami sholat subuh, mboten? Sholat subuh. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan dari setelah isya sampai subuh. Ketika kita melaksanakan sholat duhur nanti, terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan dari setelah subuh sampai duhur. Ketika besok kita melakukan sholat Jumat, terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan dari Jumat kemarin sampai Jumat ini. Ketika kula panjenengan melaksanakan puasa Ramadan kemarin, terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lalu. Terus Bapak Ibu saudara berbahagia, seluruh syariat yang Allah turunkan, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kula panjenengan, itu pada hakikatnya untuk menghapuskan dosa. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu gembira. Karena apa? Karena dosa-dosa kita itu akan digugurkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu saudara berbahagia, ketika kita mau sholat mawon, itu semua dosa itu ditaruh di samping pundak kita. Ketika kita rukuk, dosa-dosa itu berguguran. Cobi, mengki dipraktekke nggih teng griya bar acara niki nggih, diparingi aku atau mriki nggih. Terus jenengan rukuk dawah mboten niku? Nek dereng dawah, begitu sujud berguguran lagi. Habis berarti. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan wudhu, Bapak Ibu. Wudhu ini sesuatu yang biasa kita lakukan, betul? Berapa hari, berapa kali sehari semalam kita wudhu, Bapak Ibu? Minimal 5. Ada waktu lain lagi? Kapan? Pada sunnah. Terus pada napa melih? Mau pergi.
Cek. Mau tidur, nggih. Napa melih? Badhe napa melih, Bu? Nah, berarti dalam baru kematan itu apa isi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul mu'min" apabila syaratnya apa? Syaratnya apa Pak Ibu? Mukmin. Kalau yang melakukan ini bukan orang mukmin, orang kafir, nggak dapat. Kemarin wonten yang WA dan masuk ke tempat saya. Padahal ini kami dapat bantuan untuk sekolahan kami. Dapat bantuannya itu 3,5 miliar. Kakak benar. Ini yang memberi orang Tionghoa. Saya tanya, Muslim enggak? Enggak. Terus apa yang mau ditanyakan? Ini kira-kira diterima enggak sama Allah? Berikut Pak jawab. Orang kafir mengeluarkan hartanya untuk pembangunan sekolah. Tidak main-main, angkanya 3,5 miliar. Diterima benar dari Gusti Allah? Diterima benar Pak? Saya jawab diterima, asalkan dia beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu ya, kalau panjenengan ditanya sama orang, jawabnya harus hati-hati. Ketika panjenengan bilang enggak diterima, nanti menyakitkan. Kita jawabnya harus diplomatis sesuai dengan syariat tentunya. Saya bilang diterima nggak? Harus diterima, asalkan dia mau beriman kepada Allah. Selama dia belum mau beriman kepada Allah, tidak akan diterima. Begitu juga dengan wudhu. Rasulullah SAW dari awal sudah menjelaskan kepada umatnya, idza tawadda al-'abdul mu'min, apabila seorang hamba mukmin itu berwudu, berarti selain orang mukmin enggak dapat begini. Fatamadmad, ketika dia itu berumur, harajatil khataya min fi, keluarlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mulutnya. Mulut kalau panjenengan kakak dosa yang benar Bapak Ibu. Kakak atau kakak teman? Saya sakit perut Bapak Ibu. Mulus, perih, wonten jelek, sebab rasanya penuh di perut. Nanti jangan-jangan kebersihan mulut kita enggak kita jaga. Ini seperti ini. Makanya ketika kita suruh berkumur dalam wudu, kumurnya berapa kali sunahnya? 3 kali. Itu untuk apa sih? Nah, pertama bersihkan ring. Terus kita nyuci itu. Nyuci kan dimucekin pertama. Bilas, ucek meleh, bilas, ucek meleh. Kita masih benar. Ketika kita berkumur, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Panjenengan nanti merasakan betul sih, ketika wudu kumur itu metu kesalahannya, dosa-dosa itu pernah rasakan betul? Padahal setiap hari wudunya kita minimal 1 kali, tapi karena kita tidak merasakan manfaat wudu minggu apa, hanya apa? Sembarang aja kurang. Kita lanjutkan. Wa idza stansyara, apabila berintisan memasukkan air ke dalam hidung, terserah, kemudian dikeluarkan lagi.
Ini sama. Padahal ada butuh dan sesuatu betul. Napa kata-kata nama? Diserap menangan. Kadang-kadang begini atas panas. Nanti dikeluarkan. Inti satu. Harajatil khotaya min anfi. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh hidung kita. Ironi kalau pacaran kata dosa ada betul bu. Kata dosa ada betul. Mau ini kata tombole masak apa itu keren. Mampu itu orang sebagai ini bisa hidup. Insyaallah. Ketika kita mau berikhtiar, masukkan ke dalam hidup dengan sungguh-sungguh, kemudian kita keluar lagi, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh hidup kita. Bapak Ibu sekalian, panjenengan nanti promo nanti mengira penyakit sinusitis. Nanti apa ada yang malah justru pernah merasakan? Pernah merasakan nggak, Bu? Ganda, sinusitis itu pribun sih. Sinus itu semua orang punya loh itu. Katus amandel itu, amandel semua orang punya. Cuman ada yang membesar, ada yang tidak. Makanya ketika ada ibu-ibu datang sama anaknya periksa, Pak ini anak itu lo ganda amandel dong. Semua orang ganda amandel. Sinusitis itu karena apa sih? Karena sinusnya terangsang. Terangsang oleh apa? Biasanya karena debu-debu. Nyun sewu. Ketika wonten debu disiram toyo, debu ini itu hilang apa betul? Bapak-bapak agar sepeda motor, kemudian disiram toyo, kira-kira debunya hilang betul Pak? Begitu juga ketika sinus kita banyak ditanti oleh debu. Ketika kemudian kita debu-debu yang menempel di sinus kita larut nggak? Makanya Profesor Suwito, spesialis THT, menuliskan dalam buku beliau, orang yang berwudu dengan benar, memasukkan air ke dalam hidung dengan benar, maka dia tidak akan kena penyakit sinusitis. Sinusitis saja tidak kena, apalagi mau flu biasa. Berikut, saat ini badai wudhunya badai nyata-nyata atau badai ini? Kita lanjutkan. Wa'idha wasala wajhahu, ketika membasuh wajahnya. Wajah itu kondisi bentuknya wajah kalian kan apa Bu? Apa Pak? Ini hadisnya wajah. Bapak Ibu sekalian, wajah itu termasuk yang di sini Pak. Termasuk ini. Nyuruh saya bapak-bapak yang punya Mas Imron dengan jenggot. Jangan sampai kulit di bawah jenggot ini tidak terbasuh air wudhu. Makanya bapak-bapak yang punya jenggot bahaya. Mungkin kita menanam ya Pak. Peles. Ibu-ibu nanti kalau yang bapaknya punya jenggot diingatkan. Ditinggal ibu kayak butuh bapak wih. Jenggotnya ibu teles gitu. Kalau mau bangun itu mau ini Pak. Topeng itu atas beri betul. Depan Pak. Ini muka. Hadisnya yang dibasuh apa? Wajah. Sampai sini. Harajatil khotaya min wajhi. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya.
organ yang paling penting di wajah ini apa sih? Apa? Mata. Makanya hadis selanjutnya, hatta tahruja min tahti asfari ainain. Dosa-dosa itu sampai keluar dari kedua kelopak matanya. Nyun sewu Bapak Ibu sebagai selama ini kula panjenengan menawi wudu pas membasuh wajah motone merek napa merem? Melek napa merem? Bur. Melek napa merem, Bu? Kebanyakan merem mesti. Oke, coba itu. Panjenengan setelah keluar dari sini wudu, coba kebiasaan wudu jenengan. Banyak kan kalau bisa banyak ketika membasuh wajah motone merem. Kalau lihat hadis ini, kita motone kayak melek, nopo kayak merem. Melek, Pak. Panjenengan nanti merasakan ketika kok membasuh wajah sambil matanya buka kan, ini kok panas. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita akan keluar ketika terbasuh dengan air wudu. Bapak Ibu bisa berbagian. Jadi rahasia gitu. Ampun mata-mata gitu. Ini rahasia menarik ini. Ketika jenengan BLM, ini pun buatan usaha pencoba. Ini rahasia loh. Pun cobi dengan wudu matanya bukan. Kenangkan mata kita dengan air wudu. Niku belekan hilang. Nek mboten percaya dicobi mawon. Nunggu belekan kali ini. Bapak Ibu Saudara, ada buku yang ditulis oleh Profesor Mumtaz Billah Halozi, dulu dokter mata di BKU Muhammadiyah Jogja, yang guru saya. Beliau menulis keluhan-keluhan yang ada di mata. Coba selesaikan dengan air wudu. Anak saya yang di Muhammadiyah yang kelas 6 berarti kelas 3 SMA dulu itu min, matanya min satu seperempat atau 1,5. Terus saya bilang, Mbak, coba kamu naik wudu setiap wudu dibuka matamu. Wah perih Pak, ya belum perih kan, awal-awal perih, nanti kalau sudah terbiasa sejuk rasanya. Bapak-bapak menawi nyetir lama, ngantuk udah, ya udah ngantuk, coba wudu matanya dibuka. Iya kan? Ini kembali anak saya yang minta nih Pak, tak kayak wudu setiap kali wudu membasuh wajah terbuka matanya. Saat ini pun bukan yang membasuh wajah. Dulu dia tuh ketika nyetir malam nggak berani karena silam. Sekarang nyetir malam berani. Ketika kita wudunya benar, itu sehat. Tapi kadang-kadang kita kalau belajar tidak sampai pada hal seperti ini, nggak sampai kepada hikmatul ibadah, hikmah dari ibadah. Kita baru belajar tentang tataran kaifiyatul ibadah, bagaimana tata cara ibadah. Itu pun kemudian jadi perdebatan terus, sehingga tidak pernah belajar tentang maqasid ibadah, maksud dari wudu ini apa? Ternyata menggugurkan dosa. Hikmatul ibadahnya apa? Ternyata tadi mulut kita bersih, pencernaan kita bagus, hidung kita bersih, hidung kita penyakit hidung, membasuh kedua tangannya
keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Tangan kalau panjenengan kata dosane apa betul? Napa Bu? Dosane apa Bu? Nanti dijilid putrane Bu. Bapak-bapak nanti memainkan putrane. Dosa betul itu? Anak kecil nggak tahu apa-apa karena orang tuanya kakek utang kok malah anak sing dipeyok, sing utang di sini, sing dipeyok di sini. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Hatta tahruja min tahti adfariyadih, sampai dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku tangannya. Ibu-ibu kuatan sing masih memelihara kuku, masih ada yang memanjakan kuku. Itu di bawah itu banyak dosa-dosanya loh buatnya. Ya, pulang dari sini harus dipotong itu kuku itu. Nyun sewu sampai Rasul menggambarkan dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku panjenengan. Bapak Ibu saudara yang kemungkinan ketika kita motong kuku itu ada adabnya. Biasanya panjenengan motong kuku terus potongan itu diperimun kita. Perimun gitu. Buang begitu saja. Di parkir itu di tong sampah. Salah satu adab ketika kita membuang sebagian anggota tubuh kita termasuk kuku, rambut, itu kalau bisa dikumpulkan kemudian dibelah. Dikumpulkan, kukurin itu kedoaan itu dikumpulkan kemudian dibelah, dikubur. Bapak-bapak naik potong rambut, rambutnya diterima ke Pak. Saya kebiasaan sama potong rambut saya biasanya, Mas, rambut saya bawa pulang. Kita masuk ke plastik, nanti sampai rumah itu ada. Bapak-bapak yang saya nak ke putra nih, nyunat ke putra nih, potongannya di bawah wakso atau di benteng. Tidak. Saya bilang sama keluarga, Pak, ini potongannya nyuwun sewu, mungkin begini beliau dibelet nih. Belum tentu nih Pak, buatan kuburan, buatan. Monggo, mau di belakang rumah, monggo di samping rumah, monggo. Ini ada Pak. Pernah dapat ilmu ini Pak? Kita lanjutkan. Wa idza massaha bi ra'si, ketika membasuh kepalanya. Kepalanya itu pun di Pak, Bu. Boten mriki tok nggih. Basuh kepalanya itu berarti pun di kepala itu adalah sesuatu yang ditumbuhi rambut. Berarti dugi wingking. Nyun sewu, wudu itu saya sampai belakang, semua kepala yang ditumbuhi rambut ini kepala. Jadi membasuh kepalanya betul. Nah ini batok. Jadi Bapak Ibu saudara, ketika membasuh kepala, harajatil khotoya min ra'si, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Organ yang ada dalam kepala kalau panjenengan itu apa, Bu? Otak apa otak? Ketika orang melakukan dosa itu berawal dari nomor ini, mikir. Ketika kita membasuh kepala,
dilakukan oleh kepala kita, termasuk pikiran-pikiran jelek keluar pandangan yang kita kerentak, itu keluar dosa-dosa. Terus saya masuk di kita, saya keluar apa ini? Kita lanjutkan. Hatta tahroja min udunaihi. Dosa-dosa itu keluar sampai dari kedua telinganya. Telinga kalau panjang, kata dosanya betul. Ngir nopo. Ketika kalau panjang ngertos bahwa wudu itu seperti ini, ketika kita wudu tambah semangat nih. Tidak hanya sekedar wudu tok, kita yakinkan dalam hati kita, pikiran kita, oh ini dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita akan keluar dengan kita berwudu. Makanya Bapak Ibu Saudara, panjenengan kata mirip kisah Bilal bin Rabah, bagaimana terompak beliau sudah terdengar di surga. Sampai Rasul tanya, ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok aku sudah mendengar terompakmu terdengar di surga? Jawab Bilal, selama saya selalu menjaga. Bagaimana mungkin gak dijaga kalau itu ketika kalau panjangan wudu, dosa-dosa kita terhapus semua. Kemudian fa'idha ghasala rijlaihi, ketika membasuh kedua kakinya, harajatil khataya min rijlaihi, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita. Masya Allah. Dengan menawi basuh kaki berikut. Mau sampai tak sotek, saya ada video kan sebenarnya. Bukan saya cerita begini ya. Itu ketika kita berhenti di masjid, kita mau sholat, pas perjalanan orang itu wudu itu bukan hanya basah, tapi basuh. Basuh itu berarti pemenangan di mulut. Dengar ini, ibu-ibu dan pijetan itu kan tukang mulut, mau dilumuri minyak kali di mulut seminggu itu. Mulut basuh itu, mulut, bukan mau teles itu bukan. Nah, bapak-bapak yang sewu, ya, ketika kita basuh kaki, sela-selanya mana? Tumit, pastikan kena. Sampai Rasul memberikan warning, hati-hati pada tumit yang tidak terbasuh air wudu. Hatta harajatul khataya, hatta tahruja min tahti al-bari rijlaihi, sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku kaki kita. Bapak Ibu sekalian, ternyata syariat wudu itu luar biasa. Ngejar nanti kalau wudu motornya berhenti buka betul? Buka lagi. Motornya tidak dibuka pas wudu buka itu tambah padat. Ini kali atas saya tambah jelas. Ini sampai jam 7 Bapak Ibu. Pas
hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Demikian, Assalamualaikum